Mengatasi rasa kesepian. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mendalam soal kesepian. Siapapun pasti pernah merasa kesepian, merasa kayak nggak punya siapa-siapa, merasa nggak ada yang peduliin, merasa nggak ada yang mengerti. Pernah merasakan atau sering merasakan. Saya sebagai yang mengutarakan ini juga tentu sering merasakan kesepian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya apapun yang mengganggu perasaan kita itu berawal dari ekspektasi. Ada ekspektasi-ekspektasi yang tanpa kita sadari itu membuat kita terbeban pada akhirnya. Ada keinginan-keinginan, ada harapan-harapan yang sebenarnya harus dievaluasi, harus direvisi. Mengapa kita merasa kesepian? Salah satunya adalah kita ada ekspektasi bahwa orang lain harusnya menemani, orang lain harusnya mengerti, menyayangi, menemani, mendampingi, menolong, melengkapi kita. Tidak apa-apa sih, itu sah-sah saja sih, manusiawi. Namun harus kita ketahui bahwa orang-orang lain yang kita harapkan demikian, mereka juga punya perasaan yang sama. Aku pengen ditemenin juga dong, pengen dimengerti juga dong, pengen dilengkapi, pengen diperhatikan juga dong. Jadi sebenarnya akhirnya kita saling berekspektasi tuh. Saling tanpa sadar di alam pikiran kita masing-masing, di alam perasaan kita, melontarkan secara diam-diam keinginan itu. Pengen deh kalau dia temenin, pengen deh kalau dia mengerti, pengen deh kalau dia perhatiin. Nah, dia pun punya perasaan seperti itu, punya pikiran seperti itu, baik terhadap kamu atau terhadap orang lain. Bagaimana cara mengatasi kesepian adalah dengan mengerti bahwa kesepian itu sendiri normal, wajar, manusiawi. Namun ketika rasa kesepian itu ujung-ujungnya membuat kita jadi merasa tidak berarti karena berpikir bahwa kok kayaknya nggak ada yang peduli ya, kok kayaknya hidupku tuh kayaknya nggak berarti ya, kok kayaknya nggak ada yang memperhatikan aku ya, gitu. Perasaan-perasaan bahwa kok nggak ada yang mengerti, nggak ada yang peduli, nggak ada yang memberikan perhatian, nggak ada yang mau menemani, nggak ada yang mau berteman dengan aku. Nah, perasaan-perasaan ini adalah indikator bahwa rasa kesepian yang kau alami sudah tidak normal, sudah berlebihan batasnya. Ibarat panas sudah terlalu panas. Sebaiknya dalam hal apapun memang secukupnya saja. Nah, kita atur. Boleh sih berharap bahwa ingin ditemani, ingin dimengerti, ingin diperhatikan, sah-sah saja sih, boleh. Namun ketika mulai ada gejala-gejala, kok kayaknya aku nggak diinginkan ya, kok kayaknya aku tuh nggak berarti ya, mereka sampai menjauhi aku, mereka sampai nggak mau peduli, mereka nggak mau menemani, mereka nggak mau berteman, mereka nggak mau memenuhi permintaanku. Kalau sudah begini berarti ada ekspektasi-ekspektasi kita yang sudah mulai nggak wajar. Kita menginginkan orang lain itu menjadi milik kita. Kita menginginkan orang lain itu waktu mereka, perhatian mereka, energi mereka, tenaga mereka, semua momen yang mereka punya itu kalau bisa milik kita. Nah, ekspektasi inilah yang membuat kita tuh tanda petik terbeban atau tersiksa. Cara mengatasinya bagaimana? Anda dan saya pun bukanlah teman yang terbaik bagi siapapun. Sorry, saya harus ngomong realitas. Karena dari realitas ini menjadi obat untuk kesepiannya kita sendiri. Saya ulangi bahwa kamu maupun saya tidak akan pernah menjadi teman terbaik bagi siapapun. Loh, kok bisa ngomong gitu sih? Faktanya,
sebaik-baiknya kamu, walaupun kamu sudah bertekad, aku akan jadi teman terbaik buat si A, si B, si C. Oh, silakan punya tekad yang baik seperti itu. Bagus sekali, itu tekad yang sangat baik, sangat mulia. Tapi pada kenyataannya kamu akan menyadari bahwa ternyata kamu tidak bisa 24 jam, gak bisa 7 hari seminggu untuk menemani, untuk setia, untuk mendengarkan, untuk memperhatikan orang-orang yang dimana kamu ingin menjadi temannya, ingin menjadi sahabat terbaiknya. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa kesepian? Kembalikan pada diri sendiri. Aku sendiri benar-benar akan terbukti mampu nggak ya untuk selalu ada, selalu mampu, selalu bisa, selalu mau. Nah ini penting. Mampu dan mau ini bisa selalu nggak? Kadang tuh ya, kita mau sih menjadi teman yang baik buat seseorang, selalu ada buat dia. Kita mau sih, tapi mampu nggak gitu? Karena kita terbatas, kita juga harus kerja, kita juga punya urusan masing-masing. Ada keterbatasan daya, ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan kesempatan. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Berhubung kita sendiri juga seringkali akhirnya membuat orang lain ikutan kesepian loh. Saya ulangi ya. Kita sendiri pun tanpa disadari, karena kita pun bukanlah sahabat yang terbaik bagi siapapun, kita pun tanpa sadar terkadang menjadi penyebab kesepiannya orang lain. Saya tidak menuduh Anda, cuman ini kan realistis ya. Ada kalanya kamu nggak bisa menemani temanmu karena kamu kerja, karena kamu ada agenda lain, karena kamu ada acara keluarga, karena kamu sedang terbatas dalam hal tertentu. Nah dalam hal ini kan tentu saja temanmu sudah kesepian tuh. Ada satu lagi obat yang akan membuat kamu sedikit mengatasi. Mengapa saya bilang sedikit? Karena memang untuk hal apapun tidak ada obat yang instan. Nggak bisa yang jebret gitu. Apapun butuh proses. Tapi ada solusi sudah lebih baik dibanding tidak. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa kesepian? Kamu harus tahu bahwa kita memang ujung-ujungnya akan sendiri. Nah ini penting nih, tolong renungkan. Kamu tentu sudah paham lah kalau saya ngomong gini arahnya bagaimana. Kita ujung-ujungnya pasti akan sendiri juga. Oke, anggaplah kamu punya pasangan yang baik. Oh baiklah, pokoknya luar biasa baiklah, luar biasa memperhatikan kamu, teman hidup yang baik. Apa iya dia akan selamanya menyayangi kamu setiap saat? Ujung-ujungnya kita pasti sendirian. Orang tua kita aja nih, ya saya bicara yang ideal ya. Kalau mungkin ada yang komentar orang tuaku malah kebalikannya mas, tapi saya bicara yang ideal dulu. Orang tua yang sangat menyayangi anaknya, yang sangat memperhatikan, selalu ada, menemani. Orang tua kita apakah bisa selamanya dengan kita? Nggak bisa. Saya merasa sangat kehilangan ayah saya sampai detik ini. Ayah saya meninggal Desember 2020. Sampai detik ini saya selalu merasa rindu, merasa kesepian, merasa sedih karena beliau pergi terlalu cepat. Setiap hari tanpa absen saya itu sedih. Saya juga tentu kecewa kok beliau pergi terlalu cepat. Saya sedih dan saya kesepian. Kalau beliau masih hidup tentu saya bisa temui, saya bisa ajak makan, ajak jalan-jalan, ajak ngobrol. Sepi sekali rasanya. Saya sangat menyayangi ayah saya. Mengapa dia pergi terlalu cepat? Ujung-ujungnya, walaupun ada keluarga, ada orang yang sangat menyayangi kita, ujung-ujungnya kita juga akan sendiri kok. Nah, mengapa saya sampaikan ini sebagai solusi? Dengan kita mengerti ini, kita nggak berekspektasi yang berlebihan lagi. Sebaik-baiknya kamu punya keluarga atau teman, tetap ujung-ujungnya pasti sendiri juga. Karena orang yang kita harapkan menemani, memperhatikan, mendampingi, memenuhi permintaan kita, membahagiakan kita adalah orang yang juga manusia biasa.
Dia terbatas oleh usia, terbatas oleh waktu, terbatas oleh perhatian, terbatas oleh tenaga, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya agak unik ya manusia itu. Kita mengharapkan diisi oleh orang yang juga butuh diisi. Kita mengharapkan dikuatkan oleh orang yang juga butuh penguatan. Kita berharap dihibur, diperhatikan oleh orang yang juga butuh hiburan, butuh perhatian. Nah, ini sebenarnya fana, tapi tidak apa-apa, itu alamiah. Toh kita merasakan itu nggak ada yang ngajarin kok, datang dengan sendirinya kok gitu. Semoga 2 poin ini bisa kita tanamkan baik-baik agar kita bisa mengatasi perasaan nggak nyaman tentang kesepian. Baik demikian ya, semoga anjuran ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @deddy_susanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.